Salam Patunggilan, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Kepada seluruh warga GKJW Jemaat Ngantang, selamat mengikuti ibadah secara online bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Biarpun pandemi COVID-19 pada saat ini masih ada, marilah ibadah kudus ini kita lakukan dalam suasana sukacita dan dalam kasih Kristus Yesus yang selalu menguatkan di dalam kehidupan kita. Marilah ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020 ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rendra, saat ini kita memulainya. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat untuk berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan kita mengambil saat teduh dan mengaku demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam nats firman Tuhan, yakni di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 di dalam ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan bagi kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, tema ibadah kita pada hari ini. Mari kita amini dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 178. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya
Saudara, marilah kita bersama-sama mengakui atas segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Didasarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, demikian hukum kasih bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama-sama kita amini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 246. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan menjadi berita anugerah bagi kita, terambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali dan marilah kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 416. Kidung Jemaat nomor 416, kita nyanyikan bait pertama sampai dengan bait yang kedua saja. Ku
Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita membacakan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon bimbingannya, kita berdoa sehingga apapun yang kita dengar, kita bacakan, kita tidak hanya menjadi pendengar, namun kita menjadi pelakunya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang merupakan sumber segala berkat, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur atas segala apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami ini, baik berupa kesehatan, berupa apapun ya Tuhan Yesus. Semua ini karena kasih-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan mendengarkan firman-Mu sekalipun belajar mengenai firman-Mu. Tolong ya Tuhan Yesus, berilah kami pengertian ayat demi ayat, sehingga apapun yang kami dengar, kami betul-betul dapat melakukannya, tidak hanya jadi pendengar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kesalahan kami tidak menjadi beban penghambat dosa-dosa kami dalam kami berdoa pada Engkau ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Tahirkanlah sang pembawa firman Bapak Rendra ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengar hanya Engkau yang berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman kali ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Yang begini firman-Nya. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Amin. Demikian yang bisa kami bacakan. Adalah yang berbahagia bagi setiap kita yang telah membaca serta merenungi firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Janganlah gelisah hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara, semua pokok yang muncul pada pasal di perikop kita pada hari ini masih menjadi bagian dari jawaban dan penghiburan atas permasalahan tentang apa yang terjadi kepada para murid ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Penghiburan itu adalah hadirnya Roh Kudus. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26 bahwa kebenaran
dan penghibur yang tinggal di dalam para pengikut Yesus itu adalah selamanya. Jadi ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid, ada penghibur untuk mereka. Makanya ketika kita membaca di dalam perikop kita bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Saudara yang terkasih, Ia disebut sebagai penolong yang lain. Makanya yang menjadi penolong adalah dengan status sederajat dengan Yesus. Jadi ketika Roh Kudus bersama dengan Yesus itu adalah sama-sama sederajat dan meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Ia juga mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah diajarkan Yesus kepada mereka. Hanya bagi orang yang percaya, kita semuanya yang menjadi orang Kristen, kita telah memiliki Roh Kudus dan dimiliki oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu bukan saja memberikan damai sejahtera dalam hidup orang Kristen dan memampukan para pengikut Yesus untuk hidup dalam hubungan kekal dengan Yesus, tetapi juga bahwa Roh Kudus itu memberikan penolong orang percaya yang hidup dalam Yesus. Selain memberikan penolong, Ia juga memberikan kekuatan. Di sini kita melihat bahwa adanya hubungan antara Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka ada Roh Kudus yang masih ada di sekitar kita. Semuanya itu terjalin dengan indah, semuanya terjalin dengan harmoni. Yang satu menjadi syarat bagi yang lain. Itu berarti pengenalan akan Allah bukanlah sebatas tahu ajaran atau isi kitab suci sebagai orang Kristen, tetapi benar-benar kita harus mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Maka di dalam renungan hari Minggu yang lalu, kita juga mengerti bahwa kita tidak hanya mengenal Sang Gembala, kita tidak hanya mendengar suara gembala, tetapi kita juga harus dekat dengan Sang Gembala, dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka di sini kita juga melihat bahwa di satu sisi orang percaya dan roh kebenaran itu adalah arti hidup yang menjadi poin penting bagi orang yang percaya. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kita sering mengatakan aku percaya. Nah, kata aku percaya ini di sini juga Kristus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu harus pula mentaati segala perkataan Tuhan Yesus. Salah satu contoh saja, ketika kita diajarkan untuk bersabar, untuk saling mengasihi, itu betapa sulitnya Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, ada firman Tuhan bahwa kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu dapat mengendalikan diri. Tetapi belum tentu kita bisa melakukan itu semua. Boro-boro melakukan hal yang sabar, ya, menanti seseorang, ya, yang dengan waktu yang lama menunggu saja sudah membosankan, apalagi bisa bersabar. Nah, disinilah bukan hanya kita mengerti kitab suci, bukan hanya kita melakukan kitab suci, tetapi juga mengenal siapa Tuhan Yesus itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaan kita sebagai umat Kristus, bahwa Tuhan Yesus itu telah mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan mengajarkan dan juga mengarahkan hidup kita. Salah satu contoh begini, ketika Bapak Ibu dan Saudara tahu melakukan hal yang benar dan ingin melakukannya kalau itu salah, pasti ada dalam hati mengingatkan, jangan melakukan itu, bahwa hal itu adalah salah. Belum lagi ketika mungkin Bapak Ibu akan mengambil barang hak milik orang lain, dan terkadang ada hati kita yang berbicara, jangan melakukan itu bukan hak diri kita. Nah, itulah bahwa ada tuntunan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita.
Nah, fakta menunjukkan bahwa bagi banyak orang yang namanya kedudukan, yang namanya kekuasaan dan kekayaan itu merupakan faktor penentu dalam keadaan damai sejahtera sebuah keluarga maupun perorangan. Dan bila keadaan ini terus berlanjut, tak dapat disangkal bahwa sumber damai sejahtera yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah dari Allah. Maka tidak heran bahwa ketika banyak orang yang telah memiliki segalanya, memiliki kuasa, memiliki kekayaan, tetapi kehilangan damai sejahtera. Karena ada bedanya. Ya. Damai sejahtera dari Tuhan itu memberikan jaminan keselamatan. Tetapi yang namanya damai sejahtera dari duniawi, baik itu kekayaan, kekuasaan, itu tidak menjamin keselamatan. Maka di sini kita dapat mengerti Bapak Ibu dan Saudara, di dalam firman Tuhan juga pernah mengatakan, mengingatkan kita kembali bahwa damai sejahtera ini tidak dapat diperoleh di luar Kristus, tetapi hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus saja. Nah, damai sejahtera inilah Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mencarinya, kita harus mengenal, dan kita pasti mendapatkannya dengan kuasa kasih Tuhan. Dan damai sejahtera ini pula yang diharapkan menjadi motor penggerak umat Kristen untuk menyaksikan damai kepada sekitarnya. Dan marilah dalam minggu-minggu ini kita menjadi orang yang lebih lagi kuat, lebih lagi mantap. Jangan lagi gelisah, karena Tuhan masih ada di sekitar kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, marilah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, semua hal yang terjadi hingga pada saat ini mengajarkan kita untuk lebih sabar, untuk meneguhkan hati kita, karena ada Roh Kudus yang benar-benar hadir untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu dan Saudara, marilah kita memuji nama Tuhan kembali. Kita pujikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 240. Kita pujikan bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat.
kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian dan persembahan. Mari kita mempersiapkan dari Kidung Jemaat nomor 381. Sebelum itu ada dasar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bahkan kita berdoa untuk pandemi dunia, yaitu virus corona COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam surga, pada hari ini kami pun mengucap syukur. Oleh karena kasih Tuhan kami dapat beribadah, walau kami beribadah di rumah kami masing-masing menggunakan video. Tuhan kiranya beserta, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir untuk kami. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, kiranya segera berlalu. Tuhan senantiasa kiranya memulihkan
sehingga kami dan semuanya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga menyerahkan segala kehidupan kami di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa masih ada Tuhan Yesus untuk kami semua yang memampukan kami. Walau kami masih banyak yaitu ketakutan, kecemasan, bahkan gelisah dalam hati kami, namun firman Tuhan telah menguatkan kami, karena Tuhan telah menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami pun menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, sehingga keluarga kami mendapatkan damai sejahtera. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Ngantang, mulai dari Pepantan Pujon sampai dengan Pepantan Kasembon. Tuhan beserta dan memberkati seluruh warga jemaat ini, sehingga kuasa kasih Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan kesehatan. Kami juga mengucap syukur ya Allah melalui persembahan yang telah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan ini Tuhan yang menguduskan, sehingga menjadi sarana berkat bagi kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan serta dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menutup ibadah kita. Saya undang untuk kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat. Kita pujikan nomor 309. Kita pujikan bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah
Marilah Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita dan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa kasih yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada semua warga jemaat. Ibadah kita di rumah kita masing-masing berjalan dengan baik dan Tuhan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rendra yang melayani ibadah ini melalui online. Ternyata Tuhan selalu mendampingi, memberkati, dan selalu membawa di dalam hidup damai dan sejahtera. Warta jemaat, pengumuman yang pertama, jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, meminum vitamin agar badan sehat, dan berjemur. Dan yang terakhir, berjemur di dalam sinar matahari dan berdoa. Pasti Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.